Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gunsantok, bertemu lagi dengan saya Ferdi Gunsan. Kali ini kita bicara tentang potensi pendapatan asli daerah. Ini yang kedua. Kemarin kita tentang pajak kendaraan bermotor yang berpotensi mendatangkan ratusan miliar untuk pendapatan asli daerah Provinsi Lampung. Yang kedua adalah tambang. Nah, tambang ini selama ini banyak ilegal. Tambang emas ya, yang kita bicarakan tambang emas. Banyak ilegal, tidak ada izinnya. Sangat disayangkan. Sebentar dirazia. Dan ada katanya, oh udah terima setoran, tapi dirazia nggak ada bukti, dirazia polisi tidak ada bukti terima setoran. Dan mereka kalau sampai ketangkap, ada yang ketangkap di Lampung Selatan itu dikenakan pasal 158 Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Itu 5 tahun penjara dan denda 100 miliar. Luar biasa. Jadi alangkah indahnya jika tambang-tambang itu dilepas saja ke rakyat. Tentunya berpotensi untuk rakyat mendapatkan income, ekonomi dia membaik, pemerintah juga mendapatkan income yang tinggi. Saya baca di berita, di Tanggamus sendiri berpotensi, daerah Nataran Mining ya, berpotensi ada 689.000 ton emas. Bisa bayangin, emas 1 gram aja 1 juta lebih, katakanlah 1 juta, 1 kilogram 1 miliar. Kalau sudah 1 ton itu kan 1000 kilogram, nah hitung sendiri. Kalau 689.000 itu Tanggamus. Nah, di mana saja Provinsi Lampung ini yang mempunyai tambang, yang sudah pernah ditambang. Ada perusahaan juga, ada juga rakyat yang nambang, tapi ya tutup, buka tutup, buka tutup. Di Waikanan, ini Waiumpu namanya, Waiumpu tahun 2001 dirazia. Kena razia itu, kena ya pasti ilegal lah kalau rakyat. Kemudian di Donomulyo, desa Donomulyo, kecamatan Banjin, Waikanan juga. Kemudian di Pesawaran, nah Pesawaran ini pernah perusahaan apa ya, Lampung Sejahtera kalau nggak salah itu PT-nya, tapi sudah habis ya. Izinnya dibuat oleh Rido Picardo waktu itu, gubernurnya 2014. Itu di Babakan Loa ya, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Jadi ada potensi. Kemudian di Sidomekar, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Ada Pesawaran, Waikanan, Lampung Selatan. Kemudian ada Gunung Katun, Kecamatan Baradatu, Waikanan juga. Jadi sangat banyak. Lampung Tengah juga ada. Lampung Barat itu kalau nggak salah kata Pak Muklis waktu dia menjadi bupati, di Balik Bukit, Kecamatan Balik Bukit. Nah tapi mungkin masyarakat nggak berani lah, karena pasti dirazia atau kena tegi. Harus store sini, tapi tidak menjamin keamanannya. Nah bagaimana itu harus dilepas ke rakyat? Ada nggak undang-undangnya? Ada. Tetapi kita harus punya dulu yang namanya menetapkan dulu, pemerintah menetapkan wilayah pertambangan rakyatnya. Lampung tidak termasuk yang punya izin, punya penetapan wilayah pertambangan rakyat. Ada 19 provinsi yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian SDM tahun 2024 kalau nggak salah. Coba kita lihat ya. Nah, pada tanggal 28 Maret 2024, masih hangat nih, masih setahun yang lalu, Kementerian SDM melakukan siaran pers nomor 155 ini. Kementerian SDM tetapkan 1215 pertambangan rakyat
wilayah pertambangan rakyat. Adakah Lampung? Tidak ada. Wah, masalahnya di mana yang tidak ada? Apakah kepala daerahnya yang tidak mengajukan, tidak cawe-cawe? Apakah gubernurnya? Apakah bupatinya? Nah, ini nggak paham juga. Yang pasti kurang lincah saja pemerintahnya. tidak apa ya? Bukan tidak berpihak ke rakyat, mungkin nggak paham atau memang belum ada yang ngasih tahu ya. Nah, tapi ini kita coba kasih tahu. Bagaimana wilayah pertambangan rakyat ini harus ditetapkan dulu agar nanti bisa dapat izin pertambangan rakyat. Secara nasional, wilayah pertambangan rakyat ini atau WPR ini telah ditetapkan 1.215 WPR untuk 19 provinsi dengan total luas wilayah 66.598 hektar. 66.000, 19 provinsi, Lampung 0, tidak ada. Nah, siaran pers yang di 28 Maret 2024 ini menyebutkan Banten hanya 1 WPR, Bangka Belitung 123 WPR, Yogyakarta 138, dan seterusnya dan seterusnya. Coba kita lihat yang Sumatera. Sumatera ini Jambi, Jambi 117 WPR, tapi lahannya 7.000 hektar. 117. Kemudian mana lagi? Riau, sedikit dia, 34 wilayahnya, WPR-nya, jumlah areanya 9.216 hektar, lebih besar dari Jambi luasannya, tapi wilayah pertambangan rakyatnya hanya 34, Jambi 117. Terus Sulawesi, Kalimantan Barat, Kalimantan mana nih? Oh, Kalimantan Barat aja, Nusa Tenggara Barat. Terus gimana Lampung? Saya sarankan atau saya mohonlah kepada kepala daerah agar income, karena income terbesar pendapatan asli daerah ini dari tambang lah, yang bisa naikin cepat ya. Kalau negeri rakyat susah kita, kasihan juga, pajak ini pajak itu, PPN aja udah 12%, kena semua. Dari sembako itu pasti kena PPN. Kabupaten yang memiliki wilayah pertambangan rakyat, misalnya Lampung Barat, Uwai Kanan, Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tanggamu, sudah 6 nih. Alangkah baiknya meminta kepada Kementerian SDM untuk menetapkan wilayah pertambangan rakyat dulu, agar izin pertambangan rakyat bisa keluar. Karena sekarang izin pertambangan rakyat di Undang-Undang Minerba perubahan keempat ini memberikan peluang kepada badan usaha milik daerah, perseorangan yang ya, orang asli tentunya di sana, bertempat tinggal di sana, nggak boleh orang dari luar, BUMN, macam-macam. Tapi nggak bisa izin pertambangan rakyat atau IPR itu diusulkan atau diminta sebelum ada wilayahnya. Jadi para bupati bersama-sama dengan gubernur baiknya meminta kepada Kementerian SDM untuk menetapkan wilayah-wilayahnya. Tentunya harus disurvei dulu ya, wilayah mana yang dapat dan berapa luasannya wilayah pertambangan rakyat itu, agar bisa ditetapkan oleh kementerian, karena kementerian pasti punya syarat-syarat juga untuk menentukan wilayah itu. Tapi yang kalau wilayah yang sudah pernah ditambang oleh rakyat ini, atau ada perusahaan-perusahaan yang tambang terus tutup, itu kan pasti ada, tinggal kandungan wilayahnya. Alangkah baiknya Pak Bupati bersama-sama Bapak Gubernur yang baru, Bapak Mirja, Bapak Bupati juga yang baru ini, segera meminta permohonan kepada Kementerian SDM untuk menetapkan wilayah pertambangan rakyat, agar pertambangan rakyat ini bisa cepat mendapatkan izin, dan di tahun 2025 ini sudah bisa beroperasi, atau paling lambat di 2026 awal. Ayo, terutama di 6 daerah yang sudah pernah ada ini, di Lampung Barat, Uwai Kanan,
Lampung Tengah, kemudian Pesawaran, Lampung Selatan, Tanggamus. 6 wilayah ini bisa cepat mendapatkan WPR, wilayah pertambangan rakyat. Jangan kalah dengan 19 provinsi lain. Dan Sumatera baru 2 yang ada wilayahnya ya, Jambi sama Riau. Loh, Jambi yang banyak, ada 117 penetapan wilayah pertambangan rakyat. 117, Riau 34, hanya 34 wilayah, tapi areanya lebih luas Riau. Jambi mungkin terpencar-pencar. Lampung kosong. Ayo Pak Gubernur bersama Bapak Bupati segera melobi Kementerian SDM, tentunya syarat-syaratnya dipersiapkan melalui studi, kan banyak perguruan tinggi yang bisa diajak kerjasama, atau siapapun lah, agar ini cepat bisa keluar izinnya wilayah pertambangan rakyat, sehingga pendapatan asli daerah juga akan meningkat, pendapatan rakyat juga meningkat dari tambang ini. Dan kalau rakyat punya emas banyak, dia belanjanya banyak juga. Yang punya mobil 1 beli 2, yang punya rumah 1 punya rumah 2, yang punya istri 1 mungkin mau 2 dan 3. Demikianlah bincang-bincang saya di part 2 ini tentang potensi pendapatan asli daerah yang cukup tinggi nantinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.